Pace Bene, saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita seluruh umat Paroki Santo Yohanes Paulus II menghayati tahun Jubileum Santo Fransiskus Assisi berjalan bersama, pembawa damai menjadi saudara bagi semua. Kami akan berangkat dari gereja paroki dan mulai start dari gereja Taburen menuju ke puncak Mergase 5 sekitar 7 km. Kita berjalan bersama menghayati semangat spiritualitas Santo Fransiskus Assisi, pembawa damai, berdialog dengan sesama, dan cinta lingkungan hidup. Mari berjalan menghayati semangat spiritualitas Santo Fransiskus. Pace e Bene. Dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan memulai perjalanan kita napak tilas, dalam rangka tahun jalan Santo Fransiskus dari Assisi dalam perjalanan 800 tahun atau centenario. Maka mulai saya hitung 3, 2, 1. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Dalam rangka tahun Jubileum Santo Fransiskus dari Assisi, Paroki Santo Yohanes Paulus II mengadakan bersinodal berjalan bersama. Pace Bene. Pace Bene. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kegiatan dalam rangka Jubileum 800 tahun Fransiskus Assisi, kita berjalani berjalan sehat untuk menang. Semoga
umat-umat ini bisa mengenal alam, sama bisa menumbuhkan iman dan mengikuti teladan Santo Fransiskus yang sungguh mencintai alam semesta dan ciptaan semuanya. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Yang menyebutnya sebagai saudara, patut kita mengikuti contohnya, merenungkan perjalanan hidup kita, bagaimana persahabatan kita dengan alam. Apakah kita sungguh memperlakukan alam dan bumi ini sebagai rumah kita bersama, kata Paus almarhum dulu, atau justru lebih sering kita merusaknya? Inilah kesempatan untuk kembali kepada alam, menjaga merawatnya sebagai tempat ataupun rumah kediaman kita bersama. Semoga pada peringatan 800 tahun perjalanan hidup Fransiskus ini sungguh juga menyadarkan kita semua supaya kita sungguh-sungguh menyatu dengan alam. Agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya
Iya, kami bagi tugas ya. Sursensi, ya selebaran utama. Saya dan Pastor Tikto membaca Injil dan saya berkata-kata. Pertama Mojojua, ya, Horas, Jehobu. Nah, jadi ada 3 keutamaan teologal. Satu, satu bilang ada 3 keutamaan teologal. Iman 1, 2 harapan, 3 kasih yang tertinggi. Nah, maka dalam Injil pada yang baru saja dibaca Victor ini ada kasihilah sesama itu, kasihilah musuhmu. Maka yang tertinggi antara yang ketiga ini dikatakan adalah kasih, karena itu yang bisa diaktualisasikan langsung. Nah, saya tarik juga tentang Laudato Si. Nah, sebenarnya puji Laudato Si misionyo, terpujilah engkau Allah yang maha tinggi. Begitulah kata Santo Fransiskus. Ya, maka adalah Laudato Si. Maka intinya bahwa matahari terbit cerah ini karena kasih. Hujan pun nanti kalau hujan kasih, karena pemberian Allah. Bukan hanya orang baik saja menikmati matahari yang sebelah timur itu. Nah, bukan orang jahat saja yang menikmati hujan yang turun yang sekarang musim hujan ini. Semua baik yang jahat maupun yang tidak baik, maka dikatakan kasihilah musuh. Keuskupan Agung Medan, Gereja Keuskupan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, kedua meneguhkan lagu, lalu mewartakan. Pace Bene, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.